Imam, sunnah-sunnah yang dikhususkan bagi khotib dan imam. Ada yang mengatakan berbeda antara mimbar sama podium. Bil tongkat ini. Saya pernah itu ngambil tongkat tangan kiri tuh, langsung. Habis selesai ditegur. Ngambil tongkat ini. Saya pernah itu ngambil tongkat tangan kiri tuh, langsung. Habis selesai ditegur, ya dikasih tahu. Ngambil tongkatnya tangan kanan tong, tangan kiri. Oh begitu. Afdolnya gitu. Sunnahnya begitu. Oh iya udah, besok-besok kita ambil tangan kanan, taruh tangan kiri. Itu hanya sunnah saja gitu. Andai kata ada tongkat, kalau ada masjid yang kagak nyediain tongkat jangan ditanyain. Tongkat nih. Gua kagak jadi khotbah kagak ada tongkat nih, kan begitu aja. Cari tongkat. Pak, nggak ada tongkatnya, tungket. Lalu yang ke-10, wal ashiru ayyakuna julusuhu bainal khutbataini biqadri suratil ikhlas, ya. Bahwasanya keadaan si khotib itu apa? Duduk, ya. Bainal khutbataini, di antara dua khutbah, duduk di antara dua khutbah itu sunnah saja. Nah, untuk ngapain? Pemisahnya antara khutbah yang pertama dengan yang kedua. Biqadri suratil ikhlas, duduk sekira-kira dia baca surah Al-Ikhlas tuh, sekira-kira segitu. Kalau lebih panjang dari itu boleh nggak? Bolehkan juga, nggak apa-apa. Karena ada salah satu waktu berdoa, ya, yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa di antara dua khutbah. Manfaatin tuh. Kita banyak bersolawat lalu berdoa tuh di antara dua khutbah. Kadang ada yang doanya agak panjang tuh, nggak apa-apa tuh. Minta kasih kesempatan gitu. Jadi minimal banget ya biqadri suratil ikhlas. Sekira-kira kadarnya itu dia duduk adalah panjangnya dia baca surah Al-Ikhlas gitu. Lalu yang ke-11, ayyatayamana fil mimbaril wasi, ya. Dia lebih ke mana? Ke arah kanan. Jikalau mimbarnya itu apa? Luas, lebar gitu. Nah, itu dia ngambil ke posisi lebih ke kanan. Ya kalau mimbarnya kecil ya udah seadanya cukup deh. Kalau kecil banget bagaimana? Ya kagak muat. Kalau khotibnya Bang Dado bagaimana itu khotbahnya kan begitu. Jadi ayyatayamana fil mimbari al-wasi', ya, mimbar yang luas. Lalu yang ke-12, ayyahtimal khutbata ats-tsaniyata, ya, biqauli astaghfirullahu li wa lakum, ya. Menutup khutbah, ya, yang kedua dengan istighfar, ya. Astaghfirullah li wa lakum, kan gitu. Menutup khutbah. Lalu yang ke-13, alla yushira biyadihi illa lihajatin fa yushiru bisababah, ya. Jadi jangan ngapain? Memberikan isyarat dengan tangannya kecuali ada hajat. Dan juga kalau memberikan isyarat itu dengan apa? Fa yushira bisababah, dengan telunjuk. Itu juga kalau ada hajatnya. Makanya makruh kalau khutbah Jumat main tangan. Gitu. Yang main tangan itu apa? Anak cimacan. Main tangan kan gitu. Kalau khutbah nggak usah kan gitu. Gitu. Kalau ada hajat dibolehkan. Nah sekarang kalau ini hajatnya apa? Ya kan dirasakan kalau khutbah Jumat kayaknya kurang apa? Nah, kurang berhajat dengan seperti itu. Ada kalau dulu yang megang banget bicara tentang sunnah, ada orang yang khutbah Jumat begini-begini, besok agak dipakai lagi itu dia kan gitu. Nonjok tuh gitu. Jadi boleh juga memberikan isyarat, tetapi dengan apa? Bisa babah saja cukup. Jadi ada khutbah yang memberikan isyarat bukan hanya dengan telunjuk, tapi dengan apa? Nih, atau bahaya juga ini kan gitu. Ya kan nanti bisa dipahami dengan yang berbeda. Kalau kita pada urupnya di masyarakat kita khotib-khotib nggak ada yang apa? Pakai isyarat. Apalagi sekarang bicaranya tahun politik gitu. Kalau memberikan isyarat dengan sababah
dengan telunjuk, wah dia pendukung anu nih, romannya kan begitu ya. Kan ada aja ya kan begitu ya. Itu. Makanya jangan dah kecuali ada hajat tertentu dibolehkan. Tapi kalau nggak ada hajat ya. Alla yaduqa, ya yang ke-14, alla yaduqa darajal mimbari birijlihi au asahu. Gitu. Jadi jangan memukul ya. Yang daqqa yaduqqu gitu kan. Kalau dulu waktu sekolah madrasah yaduqqul jaros. Berarti apa? Bel berbunyi. Kalau sekolah girang batu yaduqqul jaros berarti apa? Istirahat. Teng 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 yaduqqul jaros. Jangan suka lonceng. Jadi alla yaduqqa darajal mimbar birijlihi au asahu. Jadi jangan gebrak-gebrak apa? Mimbar. Pakai kaki atau pakai tongkat. Saking semangatnya, bismillahirrahmanirrahim. Tongkatnya digetokin gitu di mimbar. Jangan gitu. Jadi nggak ada itu. Kesunahan itu makruh hukumnya. Lalu ke-15 adamul isra'i fit tsaniyah. Ya, tidak isra. Isra itu apa? Terburu-buru. Ya, sara'a yasra'u, terburu-buru. Adamul isra'i fit tsaniyah. Itu tidak terburu-buru kepada khutbah yang kedua itu. Nggak usah buru-buru, santai aja. Itu. Yang ke-16 qira'atu surati Qaf ba'da qira'atil ayah. Ini memang ada hadisnya nih. Jadi Rasulullah itu selalu gitu ketika khutbah dalam riwayat ketika membaca ayat ya, ayat yang manapun yang dibaca ketika khutbah pasti Rasulullah baca surah Qaf juga itu dibawa. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah itu dibaca tuh sama Rasulullah. Jadi sunnah tuh. Jadi walaupun dia udah baca ayat lalu dia baca surah Qaf itu menjadi sunnah itu. Lalu yang ke-17 ayyubadiral muadzinu fil iqamati ba'dal faraghi minal khutbati mubasyaratan. Sigrah ya. Muadzin itu untuk beriqamah ketika selesai daripada khutbah mubasyaratan langsung itu. Jadi kalau khutbah selesai misalnya di ujungnya apa? Nah, kata di akhir khutbah itu bacanya apa tuh? Nah itu kan ada ibadallah ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, itu baca surah apa? An-Nahl ayat 90 tuh dibaca tuh. Jadi ujung wala dzikrullahi akbar. Itu jangan pakai apa tuh? Kalau bisa apa? Mubasyaratan tuh. Siapa? Si muadzin langsung mengumandangkan iqamatus sunnah, mubasyarah. Jadi ayyubadirul muadzinu fil iqamah, bahwasanya si muadzin itu ayyubadir langsung menyambung dengan iqamah ba'dal faraghi minal khutbah, setelah selesai khutbah mubasyaratan. Sigrah tuh wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar gitu maksudnya. Langsung. Makanya yang apa namanya? Muadzin yang udah tua-tua yang dipakai dah. Bukan enggak boleh dipakai maksudnya gitu. Yang gesitan dikit. Wala dzikrullahi akbar. Susah banget duluan. Ibu ini gue susah dia. Mau komat juga nah gitu ya. Nah, bukan nggak boleh ya, makanya tadi itu regenerasi penting kita kan gitu, bukan menyingkirkan yang tua, bukan. Yang tua pun kudu paham, yang muda mesti apa ya, mesti aktif kan gitu, menggantikan gitu ya. Kadang-kadang ya begitu emang, yang tuanya ya saya bukan kagak mau adzan, yang tua kagak mau digantiin kan begitu ya. Kan orang Cinere begitu ya rata-rata tuh. Kalau udah ada posisinya dia betah, nggak mau lah gitu. Kan gitu. Oh di sini muda. Sebaliknya ya, ada sebaliknya gitu ya. Oh mungkin kalau ini bukan bagian dari Cinere mungkin kan. Kalau di sana Cinere yang muda pengen bener, cuman yang tua gitu ya. Yang tuanya kagak mau, apa, udah nggak tahu diri tuh, kagak mau digantiin. Ya sampai yang muda mau adzan kagak bisa juga nih. Padahal yang tua udah nggak ada tuh. Mikir dibawa. Nggak bisa adzan dia aja. Gitu. Jadi mubasyaratan tuh.
Ya, langsung ya. Sigra tuh mubasyaratan. Itu memang ada kesunahan itu ya. Jadi khotib itu ya, sejarah mulanya itu kenapa khotib membaca surah An-Nahl ayat 90 gitu ya. Itu memang apa namanya, pada mulanya dulu khotib itu nggak ada gitu, di zaman Rasulullah nggak ada ya baca surah apa namanya An-Nahl ayat 90 itu. Baru pas di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Kan dulu pernah terjadi perang saudara ya antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu di tahun 37 Hijriah kalau nggak salah. Jadi pernah terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, perang saudara tuh. Jadi bukan perang orang muslim dengan orang kafir, bukan. Itu perang saudara. Jadi kalau bicara sekarang bagaimana ada perang saudara di Suriah, ada perang saudara di Irak, itu ya karena memang sejarah panjangnya ya. Dulu pun Sayyidina Ali pernah perang sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan setelah Sayyidina Ali dan Abi Sufyan meninggal, ternyata perang saudara yang dulu pernah terjadi itu, pengikut Sayyidina Ali, pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan itu masing-masing mencela. Bahkan dibawa sampai khutbah Jumat. Saking luar biasanya itu. Saking apa ya? Tertanam banget itu. Ternyata perang saudara itu lebih apa? Lebih menyakitkan dibandingkan kita perang sama musuh, kan gitu. Kalau musuh kita emang benar-benar musuh, ini perang musuhnya siapa? Saudara kita, kan gitu. Itu luar biasa itu. Makanya berbekas banget. Makanya sampai ketika Sayyidina Ali dan Muawiyah itu meninggal, ternyata itu masih terus apa? Digaungkan itu bagaimana permusuhan antara Muawiyah dan Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali, ya masing-masing pendukung Sayyidina Ali mencela Muawiyah. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan itu mencela Sayyidina Ali dan para pengikutnya. Bahkan ada juga sebetulnya ketika itu ada yang pendukung Sayyidina Ali, ada pendukung Muawiyah, dan juga banyak juga sebetulnya yang tidak mendukung Sayyidina Ali dan tidak mendukung Muawiyah ketika itu, nggak mau terlibat perang saudara itu ya. Tapi mereka juga mencela kedua-duanya gitu. Yang pendukung Muawiyah mencela Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mencela Muawiyah. Nah, yang kagak ngikut barisan Sayyidina Ali dan Muawiyah mencela kedua-duanya, kan bahaya juga kan gitu. Gitu. Jadi yang pasangan nomor 1, pasangan nomor 2 gitu. Kan masing-masing apa? Mencela, itu luar biasa kan, sakit hati gitu. Itu ke bawah terus. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu di tahun kira-kira 99 ya Hijriah itu, beliau itu sebetulnya udah lama mendapatkan isyarat daripada tafsir surah An-Nahl ayat 90 tadi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu makanya ke setiap khotib ya, ketika di akhir khutbahnya pasti baca ayat itu. Yang mula-mulain siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ngapain? Ngajak umat Islam untuk berhenti saling mencela ketika itu. Ya, itu kan mengajaknya apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu ngapain? Memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dan berlaku baik. Wa ita'i dzil qurba, dan juga berlaku berbagi kepada orang-orang apa? Orang terdekat kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Gitu. Dan mencegah daripada apa? Keburukan. Wal baghi, dan permusuhan juga. Tuh, diajak, makanya selalu itu dibaca sama kita. Jadi pada mulanya sejarahnya seperti itu. Jadi kalau dia udah selesai daripada khutbahnya, maka muadzin itu apa? Sigra. Ya, muadzin itu sigra untuk mengumandangkan iqamah. Nah, mubasyaratan ya, mubasyaratan itu artinya langsung, mubasyar. Langsung ya, mubasyar. Makanya kalau kita nonton TV, kalau dari Al Jazeera ada tulisannya apa? Mubasyar, berarti apa? Live. Tuh, kalau di TV Eropa tulisannya live, tapi kalau di TV Arab tulisannya apa? Mubasyar, berarti apa? Secara langsung. Tuh, mubasyar. Mubasyaratan berarti apa? Langsung, sigra. Lalu yang ke-18, ayyubadirul imamu ba'dal khutbati ila shalah.
Ya. Yubadirul imam, ya, langsung imam itu ngapain setelah khutbah? Salat. Ya. Ya, kumandangkan iqamah, langsung segera salat. Tuh. Yang ke-19 yang terakhir, ayyaqra'a fi sholati jahron. Membaca di dalam salat itu dengan jahar. Suratail jumu'ati wal munafikin, gitu. Au al-a'la wal ghasyiyah. Tuh. Jadi kalau misalkan dia sholat Jumat itu, maka bacanya mesti jahar. Yang dibaca setelah Al-Fatihah memang Rasulullah, ya, dalam penyebutan hadis, ya, Rasulullah bacanya surah Al-Jumu'ah rakaat pertama, rakaat kedua Al-Munafikun. Cuman Rasulullah memberikan pilihan. Kesunahannya juga dengan membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Tapi bacanya full apa garot? Full. Legaji juga maunya full, bugiran begini mau setengah, kan begitu. Full Al-Jumu'ah secara keseluruhan, Al-Munafikun juga secara keseluruhan. Rasanya panjang amat ya. Ya udah, kan ada pilihan. Rasulullah ngasih pilihan lagi tuh. Tuh hebatnya Rasulullah tuh. Udah tahu bener. Udah tahu bener hati kita. Kalau andai kata ketika itu nggak dikasih pilihan sama Rasulullah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, lagi kita baca sampai sekarang Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun. Kita ada juga kadang-kadang yang baca surah Al-Jumu'ah lempengan apa? Lempengan ayat tentang salat Jumat dong tuh. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kan ada baca ayat potongan gitu. Tapi afdolnya apa? Surah Al-Jumu'ah full. Al-Munafikun juga full. Boleh juga sesekali gitu. Cuman dengan apa? Mahsurin radin. Si imam itu mesti apa? Diridhoi oleh si makmum, jamaah. Hadirin jamaah sekalian, hari ini kita sholat Jumat. Insya Allah nanti rakaat pertama saya baca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafikun. Bagi jamaah yang nggak kuat diri silakan duduk, yang kagak setuju boleh pulang. Nah, gitu. Ya karena kalau nggak perjanjian begitu, kita tahu tinggal baca aja. Si makmum pasti apa? Deh. Wah, lama banget ini, udah janjian lagi. Itu. Mau COD-an ini. Belum pernah ada kayak gitu. Belum pernah ada ya, tapi ada. Di masjid-masjid tertentu ada juga. Gitu. Ya boleh juga di Al-Jihad sesekali gitu. Ada yang kata janjian dulu kita baca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Besok-besok sembahyang Jumat sepi. Pada pindah tempat, baca tuh. Nah, terus kalau dia masbuk bagaimana? Ada yang masbuk nih, misalkan ada makmum masbuk, ketinggalan, ada udzur, bukan ketinggalan sengaja, ada udzur. Ketika dia berangkat sholat Jumat, ternyata udah dimulai, bahkan udah selesai daripada rakaat pertama, dia ngikut di rakaat kedua, masbuklah dia, kan gitu. Walau kana masbuqan fayusannu fi haqqihil jahra wa qira'atu hadhihi suwar. Kalau dia masbuk bagaimana? Sama. Andai kata dia tadi dapat sama imam timbang rakaat yang kedua. Berarti ketika dia dapat rakaat kedua, si imam kan tasyahud akhir. Dia duduk tasyahud akhir. Si imam salam, ya jangan salam dia. Kan baru sekarakaat salatnya. Ngapain? Sempurnakan. Masbuk. Masbuknya ada udzur. Ketika rakaat kedua, Allahu Akbar. Dia baca jahar. Gitu ya. Dia baca jahar tuh walaupun dia sendirian. Walau kana masbuqan fayusannu fi haqqihil jahr. Maka ada kewajiban dia untuk apa? Bacanya jahar gitu. Seperti bacaan si imam tadi, jahar, masbuk. Tapi jarang kali ya. Mungkin kalau ketinggalan khutbahnya banyak, tapi kalau sampai ketinggalan rakaatnya jarang. Kan gitu. Kalau gitu, udah ketinggalan ini udah pulang begitu. Ketinggalan tuh. Nah, itu. Di sini kita tutup nih. Kita baca dikit karena besok udah beda lagi bahasa. Masailu fil Jumu'ah, ya, beberapa masalah di dalam sholat Jum'ah. Idrakul Jum'ah, mendapatkan Jum'ah itu kategori bagaimana? Idza adraka rakaatan ma'al imami adrakal Jum'ah. Jikalau dia dapat timbang serakaat aja sama imam, dia dapat tuh sholat Jumat.
walaupun dapat cuma 1 rakaat. Artinya ketika dia masuk sholat, dia masbuk, ya, dia dapati bahwasanya si imam itu sholat di rakaat yang kedua, maka dapatlah dia Jumat itu. Idza adraka rakaatan ma'al imam adrokal Jum'ah, jikalau dia mendapati 1 rakaat itu bersama-sama imam yang tadi mengimami sholat Jumat, adrokal Jum'ah, maka jadi dapatlah dia sholat Jumat. Wa yudrikuha kadzalik, dan juga mendapatkan juga dia sholat Jumat idza adroka ma'a masbukin rakaatan inda Ibnu Hajarin khilafan lirramli. Tadi ada orang masbuk, imam tinggal 1 rakaat, dia ngikut sama imam salam, dia melanjutkan rakaat yang kedua. Ada lagi masbuk lagi, ngapain? Mau sholat Jumat atau masbuk? Ngikutnya ke siapa? Ama yang tadi dia jadi makmum masbuk. Wa yudrikuha kadzalika, dan mendapatkan juga dia rakaat dalam Jumat itu, mendapatkan juga Jumatnya idza adraka ma'a masbukin rakaatan, jikalau dia sholat mengikuti imam yang tadinya dia adalah makmum masbuk yang dapat 1 rakaat dari imam yang asli. Tapi ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut pendapat Imam Romli kagak dapet dia tuh. Makanya dulu ada apa namanya, orang yang tunggu kubur. Nah, tunggu kubur tuh dia ngapain? Mufarokoh gitu ya, mufarokoh. Tapi mohon maaf nih, memang di banyak ulama ini nggak sepakat nih. Ada juga yang tidak sepakat tentang mufarokoh Jumat. Mufarokoh yang ngapain? Nunggu kubur. Lalu dilihat sifatnya tuh, nunggu kubur sama Jumat bagaimana kira-kira statusnya. Nah itu, jadi banyak yang tidak sepakat gitu. Ada juga yang tidak sepakat, maksudnya tentang perkara nunggu kubur katanya nggak boleh ditinggal tuh, karena bicara nunggu kubur ditunggu ini bang, nggak boleh ditinggal. Tapi saya tanya tuh beberapa ulama bicara tentang nunggu kubur, bang, emang kalau ditinggal itu ngapa? Kalau ditungguin dia kagak ditanya sama malaikat. Wah, nggak begitu. Ternyata yang kita bilang kemarin itu, innal mauta yuftinuna fi kuburihim sab'an, dimulai kapan? Ketika dia masuk ke liang kubur langsung ditanya. Walaupun dia apain? Ditungguin. Loh, kalau ada orang nunggu kubur sampai setahun, malaikat nganggur. Gitu ya. Nunggu kubur setahun gitu. Kalau duitnya banyak kan orang nunggu kubur kudu diapain? Makannya di amplop segala itu. Nunggu kubur setahun. Orang pikiran, wah berarti enak dong dia. Ngapa? Kagak ditanya sama malaikat. Lama dulu katanya. Dihadiahin Quran dulu, nanti baru ditanya. Wah, ternyata nggak sepakat ulama tentang itu. Jadi ketika dia masuk ke dalam liang kubur, langsung ditanya tuh sebetulnya. Maksudnya nunggu kubur orang yang habis meninggal, bukan nunggu kubur. Iya, nunggu kubur orang habis meninggal. Bukan nunggu kubur acara. Bukan yang lebaran. Nah itu pun tidak sepakat ulama bicara tunggu kubur itu. Nah, karena di dalam pembahasan kitab-kitab fikih tidak ditemukan gitu bicara tentang nunggu kubur. Kalau saya dapat cerita dulu ada juga kubur yang ditunggu itu karena yang dikuburin perawan gitu. Karena dulu ada ilmu hitam yang harus mengambil kain kafan ya perawan gitu, tali pocong perawan gitu, jadi film itu ya. Nah itu. Tapi itu bicara khilafiyah. Kita juga nggak bisa. Wah ini salah ini, itu khilafiyah. Perbedaan pendapat tentang ulama bahwasanya ketika nunggu kubur itu ya ditunggu kuburnya dan nggak boleh ditinggal. Nah gitu, mungkin ketika dia langsung dimakamin langsung ditunggu. Nah ketika ketemu Jumat yang nunggu itu, yang ngaji itu ngapain, bagaimana caranya? Sedangkan dia harus sholat Jumat. Maka ada mufarokoh Jumat yang seperti itu. Ternyata di dalam kitab-kitab fikih mufarokoh Jumat yang masbuk itu bukan dalam hal nunggu kubur. Karena ada pendapat mengatakan dilihat aja statusnya, nunggu kubur sama Jumat bagaimana? Nggak bisa dibandingin. Karena apa? Udah nggak bisa. Yang dibandingin itu yang apa? Yang sekelas. Itu emang nggak sekelas. Kan itu nggak selevel, kan gitu ya. Udah bandingin.
Raffi Ahmad mau dibandingin sama Benny, lah kagak bisa. Itu jauh, bainas sama wasumur kan begitu. Antara langit dan sumur kejauhan, nanti nggak sebanding. Itu mah nggak usah dibandingin, nggak sebanding. Gitu. Jadi pendapat ulama itu, tapi kita tetap menghargai itu bicara seperti itu, karena memang nanti apa? Bicara masbuknya tadi ternyata dapat dia. Kan kalau nunggu kuburan begitu ya. Nah, jadi ikut sholat Jumat. Nah, ini kita yang bertugas itu dua orang itu yang tahu paham betul bagaimana mufaroqah dan bagaimana ketika dia jadi masbuk. Nah, dia jadi ketika sholat Jumat itu dapat dia 1 rakaat sama si imam, lalu dia mufaroqah tuh menyelesaikan sendiri sholatnya, lalu dia ngapain? Kabur. Ngapain? Yang tadi nunggu kubur berangkat, sehingga yang nunggu kubur tadi dapat rakaat keduanya. Padahal nggak begitu juga bisa. Bagaimana? Dia selesaikan sama si imam, gitu ya. Lalu dia datangnya apa? Masbuknya kepada si makmum yang tadi jadi makmum yang masbuk juga. Itu bisa begitu. Ya? Sampai berapa kali terus bisa? Iya bisa. Kalau emang dia benar-benar masbuk. Nah, tapi nanti bicara masbuknya apa? Ada apa? Ada ilatnya. Masbuknya karena apa? Sebabnya itu. Ada udhurnya enggak? Ya, kalau nggak ada udhurnya nggak bisa juga. Yang udhur Jumat karena apa ya? Karena macet, karena apa? Ketiduran lah dia. Kan gitu. Bisa juga. Kalau itu kan bukan ujur, ya akhirnya disengaja. Kalau itu disengaja kan? Bisa nggak berarti? Nah, itu ya makanya pendapat ini ada yang membantah tentang perkara nunggu kubur kan itu. Tapi mengikutin itu tetap 2 rakaat. Yang ngikutin yang masbuk. Iya, sholat Jumat berapa rakaat? Ya kali gitu jadi sholat zuhur. Iya enggak, 2 rakaat tetap Jumat gitu. Berarti sampai ketemu orang asar terus Teradahan itu mah. Cuman sekarang tapi begini, bisa jadi nih, kalau sekarang masbuk yang model begitu jadi mudarat, yang mufaroqah itu jadi mudarat sama kita. Coba dah, kita lagi dapat rakaat pertama, kita mufaroqah sama imam, lalu menyelesaikan sholat kita, terus kita berangkat naik motor. Kira-kira dikejar-kejar satpam nggak itu? Orang kedengeran motor jual maling no kata lu begitu. Jadi mudarat juga tuh banyak banget. Ya makanya ini perlu pembahasan panjang, tapi dari beberapa ulama yang saya minta pendapatnya, yang saya minta pencerahannya tentang hal ini, banyak yang tidak sepakat tentang nunggu kubur bicara mufaroqah tadi, karena tadi bicara sholat Jumat dengan nunggu kubur itu ketika diapain? Dibandingkan nggak sebanding. Orang dibandingkan udah nggak sebanding, bagaimana dibahas secara mendalam? Nggak usah, udah nggak sebanding. Tetap urusannya apa? Nah, tinggal kan gitu. Atau ada yang berihtiyat begini, nunggu kubur karena ini memelihara, ada juga bicara tradisi ya kan, nunggu kubur itu kan hanya tradisi saja. Tapi kan al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah gitu. Jadi memelihara tradisi-tradisi yang dulu yang bagus, tapi wal akhdhu bil jadidil aslah, kita ambil yang paling bagus lagi. Karena kemarin waktu ada nunggu kubur, kita giliran mau Jumatan panggil aja orang perempuan suruh nungguin. Nah gitu. Ada yang ihtiyat tuh begitu. Ada orang yang dagang di depan makam tuh. Kita udah janji sama dia, "Pok, ntar giliran sembahyang Jumat, Pok sini tungguin ya." Nih saya bagi duit gocap. Lu lo mau bener dia. Dibang nungguin doang kalau dapat duit gocap. Gitu. Enggak, soalnya kita pasang CCTV. Pas kelihatan dia kagak nungguin, duitnya kita ambil lagi. Andai kata itu kagak ditungguin juga kagak masalah. Karena apa? Innal mauta yuftinuna fi kuburihim. Sabani masuk kubur langsung ditanya. Kan gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaan malaikat itu baru ada ketika kuburan itu ditinggalkan beberapa langkah gitu. Kalau misalkan pemahamannya seperti itu, ya kalau kita tungguin itu berarti yang di dalam kubur kagak ditanya-tanya, kan begitu. Itu malaikat ngapain berarti nungguin pertanyaan gitu. Kan ditanya-tanya juga nanti. Ya pasti ditanya. Tapi bicara tentang itu, iya apa namanya? Innal mauta yuftinu fi kuburihim sab'an yang disebut 7 hari itu. Sejak kapan? Sejak dia masuk ke liang kubur.
Gitu. Makanya ketika dia masuk ke liang kubur langsung ditanya. Nah ini memang berbeda pendapat khilafiyah. Ada yang bilang, wah itu nggak ditanya, dia ditanya nanti setelah ditinggal dan ketika dibacakan talqin. Ya kan kalau nunggu kubur itu talqinnya kan belakangan, kan gitu kan? Misalnya tunggu kubur berapa nih? 5 tahun. Ya, entar 5 tahun lagi baru baca talqin, jangan begitu. Nah, tapi itu khilafiyah, punya beda pendapat. Kalau masalah arwah, arwah di kubur, yang ada cerita bahwa misalnya kita ngaji di rumah terus hadir gitu. Jadi kalau orang meninggal itu memang apa namanya? Ketika dia meninggal, orang-orang yang beriman itu ruhnya ketika dijemput oleh malaikat itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam riwayat itu malaikat bawa kain putih, bawa minyak wangi. Jadi ruh-ruhnya orang yang beriman itu dimasukin ke dalam kain putih, dikasih minyak wangi, dibawa tuh malaikat ke langit pertama, langit kedua. Itu malaikat di langit pertama, langit kedua pada nanya, siapa itu wangi amat? Nah gitu. Malaikat itu jawab, Fulan bin Fulan. Tuh, udah dibawa, di store terus sampai ke Allah. Namanya apa? Illiyin. Ya, kan ada dua tuh. Ada illiyin, ada sijin. Ya, kalau orang-orang yang beriman di illiyin. Kitabum markum itu ya. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum markum, kan itu ya. Catatannya udah illiyin. Kita harus sono. Habis dari sono dikemanain? Dibalikin lagi tuh ke kuburan. Makanya ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Yang ngerasain apa? Apakah jasad? Kan nggak ngerasain jasad. Makanya dibalikin lagi. Kemana? Alam barzah kita kagak tahu. Kalau yang itu mah apa? Kuburan. Alam barzah, wallahu a'lam. Itu jadi ruh yang dibawa ke illiyin, di store dulu ke Allah nih. Ya karena apa? Derajat keimanan. Itu malaikat di setiap langit nanya tuh, siapa itu? Ya malaikat yang bawa Fulan bin Fulan. Wah, pantas dari mah. Ya, malaikat pada bersaksi semuanya kalau dia benar-benar orang baik. Itu dibawa. Kita dimasukin lagi ke barzah gitu. Lalu ketika di barzah sampai hari kiamat ngapain ini? Nunggu hari kiamat itu di barzah. Makanya kalau ada riwayat kalau kita ngasih ahli kubur, ruh orang yang beriman ketika Allah izinkan dia bisa datang ke rumahnya. Kalau Allah izinkan, karena hakikatnya di barzah udah kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah izinkan dia datang ke rumah, kan dari riwayat ada tuh sebutkan ruh orang yang beriman itu kalau malam Jumat pada datang ke rumahnya. Kalau diizinin sama Allah, kalau enggak ya kagak. Ya, kalau dulu diceritain katanya kalau malam Jumat dia pada nyender kata di tiang nungguin anaknya pada doain apa kagak ini kan gitu. Ditungguin sampai subuh kagak doain juga, dia balik lagi ke kuburan. Kali aja dia ziarah kagak juga. Brengsek waktu bocah ya kan begitu. Lah iya. Lah kan orang di sono kan ngarepin banget hadiah dari kita kan gitu. Ya perlu diyakinkan saja. Kita yakin bahwa itu benar, karena Allah izinkan ruh-ruh orang yang beriman itu untuk apa? Hadir, datang kan gitu. Ya cuman kita nggak ngelihat. Kalau kita bisa lihat juga itu bukan dia tapi setan perumputan itu. Kan banyak juga setan aku kan. Kan gitu. Gua ngeliat babak di bawah pun jambu. Kan gitu. Lalu apa? Lihat itu rambutnya putih. Itu mah Haji Umir. Gitu. Yang kedua, al-masbuqul ladzi lam yudrik ruku' al-raq'ati tsaniyah. Makmum masbuk yang tidak mendapati ruku' rakaat keduanya. Siapa? Imam. Dia nggak dapat nih, karena bicara dapat rakaat adalah dia bisa ruku' bersama-sama si imam. Kalau dia dapat ruku'nya berarti dia dapat rakaat itu. Andai kata si imam udah apa? Iktidal. Dia baru takbiratul ihram, berarti apa? Kagak dapat dia. Terus bagaimana dia? Dia masbuk nih. Tapi dia kagak dapat ruku'nya si imam di rakaat yang kedua. Imam udah rakaat kedua dan sudah berdiri iktidal. Dia baru takbiratul ihram. Bagaimana tuh hakikatnya? Yanwil jumu'ah. Maka niatlah dia sholat niat sholat Jumat itu tetap niatnya. Tapi apa? Wa yusolli arba'a raka'atin zuhron.
tapi dia sholat 4 rakaat, yakni sholat zuhur. Wa hadza makna qauli ba'dihim. Ya, inilah makna yang disebutkan oleh sebagian para ulama, lana syahsun shalla wala nawa wa nawa wala shalla, gitu. Bahwasanya kita ada hal-hal yang sifatnya apa? Sholat tapi tidak niat. Artinya niatnya bukan itu, tapi ada wa nawa wala shalla. Kita niat tapi nggak sholat itu. Kayak ini, niatnya Jumat, tetapi apa? Sholatnya ya kagak dapet. Tapi kita mendapati si imam itu lagi ngapain? Sholat Jumat kan. Nah, imam itu lagi sholat Jumat, tapi kita kagak dapet rakaat keduanya daripada si imam. Karena kalau ada orang sholat berjamaah, ketika dia mendapati si imam lalu ke dalam keadaan ruku, lalu kita bisa ruku sama-sama si imam, kita dapat rakaat itu. Kalau mendapati si imam tidak dalam keadaan ruku, maka kita nggak dapat rakaat itu. Udahan ini rakaat terakhir. Berarti bagaimana kita? Ya kita kagak dapat Jumatnya, tapi niatnya niat Jumat, tapi sholatnya zuhur 4 rakaat gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kita sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Ya 2 rakaat kan masih dapat 1 rakaatnya masih imam. Kalau kagak, berarti dia udah kagak dapat itu. Nggak dapat catatan saja. Udah nggak dapat catatan ya? Catatan apa? Katanya kalau khotib udah naik mimbar udah nggak ada catatan malaikat. Kalau nggak ada uzur, kalau ada uzur ya tetap. Ya buktinya dia mendapati sholat nggak dapat khutbahnya, dapat dia sholat Jumatnya itu. Tulis sengaja tantarana gitu. Ada uzur. Yang ketiga, hukmul istighali an salatil jumu'ati ba'dal adzani tsani. Yahrumul istighalu anha bi bai'in aw nahwi. Hukum menyibukkan diri daripada salat Jumat setelah azan yang kedua. Ini jangan pakai diributin ya. Kemarin belum lama itu ada orang yang cerita ke saya mah kemarin sholat Jumat kagak sah itu di tempat saya. Emang apa? Adzannya sekali kan gitu ya. Ada gitu yang masih pemikirannya terlalu apa? Terlalu sempit gitu. Saya mah nggak sah kemarin itu sembahyang Jumat. Emang apa? Adzannya sekali katanya. Lah orang kagak adzan juga kagak ngapa-ngapa, adzan sunnah gitu ya. Emang di zaman Rasulullah ya sholat Jumat adzan 1 kali. Cuma di zaman ketika Khalifah mengusulkan, Khalifah Utsman, bahwasanya adzan 2 kali. Agar supaya apa? Karena adzan sekali ternyata banyak sahabat-sahabat yang jarak rumahnya itu agak jauh, mereka pada ketinggalan. Jadi bagaimana? Adzan yang pertama untuk memanggil, lalu adzan yang kedua tanda berdirinya Jumat. Ya bahkan kalau di Masjidil Haram adzan pertama jam 11, ibarat kata ya jam 11 tuh jauh daripada waktu zuhur, buat apa manggil kan gitu. Adzannya 2 kali tapi jauh jaraknya. Kalau kita kan adzan 2 kali tapi apa? Dekat gitu. Habis adzan qobliyah, lalu adzan lagi untuk naik khatib gitu. Nah, ini hukumnya bagaimana? Menyibukkan diri setelah udah ada adzan yang kedua. Maksudnya apa? Ketika adzan yang kedua berarti apa? Tanda khatib naik mimbar kan gitu. Yahrumul istighol. Maka haram hukumnya menyibukkan diri setelah adzan yang kedua, artinya adzan yang menandakan khatib naik ke atas mimbar. Anha bibai'in. Haram ngapain? Istigholnya bibai'in, jual beli. Au nahwih, atau yang sejenis gitu ya. Jual beli atau yang sejenis. Artinya apa? Yang enggak ada hubungannya sama Jumatan. Gitu. Haram hukumnya istighol, menyibukkan diri dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan urusan Jumat gitu. Wa yukrahu in kana ba'da zawali wa qabla al-adzani tsani. Dan hanya dimakruhkan saja jikalau sudah zawal dan sebelum azan yang kedua itu dikumandangkan. Belum ada nih, baru azan yang pertama doang panggilan, baru datang masjid. Kadang-kadang kan masjid kita ada yang apa tuh? Suka ada yang dagang nih ya, gitu kan, di halaman depan ada yang dagang. Lalu apa pada ngapain tuh?
Ya apa nyari dari rumah ke bawa kopiah, beli kopiah di situ kan gitu. Lalu yang keempat, hukmus safari yaumal jumu'ah. Hukum melakukan perjalanan di hari Jumat. Yahrumus safaru idza tayaqqana aw ghalaba ala dhannihi annahu la yudrikul jumu'ah fi maqsadihi aw fi tariqihi wa illa fayajuzu. Haram hukumnya melakukan perjalanan di hari Jumat jikalau dia yakin atau ghalaba ala dhannihi, pada sangkaannya itu ngapain? Annahu la yudrikul jum'ah. Dia udah tahu nih ya, di perjalanan kita udah pasti apa? Kagak dapat sembahyang Jumat ini kita nih. Kan gitu. Haram hukum itu. Lebih baik menunda perjalanannya nanti setelah sholat Jumat, atau ketika dia itu di jalan-jalan juga yakin tapi ntar juga dapat masjid nih, kita sholat Jumat. Nah, jadi fi maqsadihi au fi tariqihi wa illa fayajuzu. Kalau misalkan tidak demikian, artinya dia tidak yakin bahwasanya dia bisa meninggalkan Jumat, atau pada sangkaannya dia akan sulit mendapatkan masjid untuk sholat Jumat. Kalau begitu jadi haram perjalanannya. Tapi kalau enggak, dibolehkan. Jadi perjalanan di hari Jumat boleh-boleh saja. Ketika ada larangan melakukan perjalanan di hari Jumat, larangannya bukan larangan mutlak. Larangannya adalah ketika dia ada kekhawatiran justru dengan dia melakukan perjalanan nanti malah meninggalkan sholat Jumat, maka jadi haram perjalanannya. Babu sholatil idain, satu bab yang membahas tentang sholat dua hari raya. Lama lebaran ya. Apa nih? Insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ada pertanyaan mungkin? Oh deh. Ada, cukup. Jelas ya? Iya jelas ya. Makanan yang bergizi. Dia makan gemplong mulu atau lengket. Iya, jadi memang kudu diapain? Kudu disiapin gitu ya. Ya Jumatan itu berkenaan dengan sholat yang mesti ada syarat rukun tambahan, ada khutbah. Ya kita sebagai ini ya anak muda kudu apa? Udah tahu nih sekarang ilmunya, ya belajar praktek kan gitu. Ayo, saya siap kalau emang mau pada apa namanya? Praktek apa? Khutbah itu, praktek imam, ayo. Jadi hanya bukan sekedar teori saja, kita praktekin juga. Nanti pada waktunya diperluin udah siap pakai lah istilahnya kan gitu. Ya kalau ketua DKM kan sekarang masih mengandalkan orang luar nih untuk jadi khotib dan imam. Bagaimana tahun depan udah siap anak muda sini yang pada naik jadi khotib, naik jadi imam. Bodoh itu. Katanya kemarin Benny udah ngomong masa dia siap banget jadi khotib, cuman nggak ada yang nyuruh katanya. Kalau nyuruh bersiap dia kan begitu. Jaga sendalnya saya mah. Cukup ya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.